Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Syara Zaki di podcast terhangat sore ini. Kali ini kita didampingi oleh dua tamu spesial. Yang pertama Mas Ferdi dan yang kedua Mas Arsya. Oke, terima kasih sudah diundang di podcast kali ini yang sangat proper dan sangat nyaman, Mas Arsya. Baik, sebelum itu langsung saya mulai pertanyaannya. Kan kedua Mas ini kan siswa SMA toh, yang notabene kalian berangkat ke sekolah seorang diri. Nah, namun di kedua sini berbeda. Yang pertama dari Mas Ferdi. Mas Ferdi kan menggunakan sepeda untuk ke sekolah, sepeda motor gitu tepatnya. Apa sih yang Mas rasakan ketika Mas menaiki motor? Kenapa kok Mas suka naik motor ketimbang berjalan kaki? Yang pertama karena saat menggunakan sepeda motor saya lebih mudah karena jarak rumah saya ke sekolah itu sekitar 16 km, juga lebih cepat dari kendaraan lain. Misal angkot itu saya harus oper-oper ya karena saya dari desa. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan dari menaiki motor ini selama proses Mas dari rumah ke sekolah, yang Mas rasakan ketika menaiki sepeda motor selama Mas bersekolah? Yang pertama mungkin lalu lintasnya kadang sepi ya, tapi kalau padat ya itu yang sedikit mengganggu menurut saya sih. Baik, terima kasih ke Mas Ferdi. Lalu yang selanjutnya untuk Mas Arsya. Nah, Mas Arsya kan sebagai pejalan kaki ya untuk sampai ke sekolah. Berbeda jauh sekali ketimbang Mas Ferdi yang suka naik motor. Nah, Mas Arsya pasti pengalamannya beda dong. Apa sih yang Mas rasakan ketika Mas berjalan kaki ketika sampai ke sekolah, menuju ke sekolah? Alasannya karena rumah saya dekat dari SMA 1 Kota Probolinggo. Kira-kira jaraknya yaitu 300 meter dari rumah, dan itu memakan waktu 5 menit kira-kira. Dan saya sudah terbiasa jalan kaki sejak SMP, dan juga kan jalan kaki juga sehat kan untuk tubuh. Nah, maka dari itu saya jalan kaki dari sekolah, dari rumah. Oh gitu. Oke. Lalu apa kekurangannya? Gak enaknya jalan kaki gitu ke sekolah selain kelebihan atau manfaat yang Mas sebutkan? Nah, juga saya memiliki pengalaman buruk saat jalan kaki yang saya pernah alami, yaitu macet saat menyeberang meskipun ada polisi. Dan juga saya telat pergi sekolah karena faktor telat bangun tidur dan juga malas saat pergi sekolah. Oke. Nah, dari kedua penyampaian tadi, saya ingin membuat satu pertanyaan terakhir, yakni apakah kalian memiliki kendala atau masalah dari alat transportasi ataupun mobilisasi selama kalian sampai ke sekolah? Menurut saya ini harus dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama pengguna jalan kaki, yang kedua sepeda angkot, sepeda motor, dan transportasi umum. Untuk jalan kaki menurut saya sudah cukup baik ya, karena trotoarnya sangat bagus. Mungkin bisa diperbaiki lagi untuk trotoarnya, sepeda kosnya juga ya. Dan yang kedua pengguna sepeda angkot itu menurut saya juga cukup baik ya, cuman kadang penggunanya itu ya karena masih anak SMP atau SMA, kadang mereka itu agak tengah-tengah gitu kalau mengendarainya, jadi cukup membahayakan untuk pengguna sepeda motor. Dan yang ketiga pengguna sepeda motor ini menurut saya cukup membahayakan karena banyak siswa SMA ini yang tidak menggunakan helm, banyak yang tidak memiliki SIM, dan banyak yang menyetirnya secara ugal-ugalan. Jadi menurut saya ini perlu dievaluasi lagi. Dan yang keempat adalah pengguna
umum kok itu menurut saya cukup membahayakan karena posisi duduknya yang berhadapan itu kurang safety untuk saat ini, tidak mempunyai airbag, dan yang ketiga dari transportasi umum ini itu karena tidak ada seatbeltnya, itu yang sangat membahayakan ya terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya untuk Mas Ferdinand dan Mas Tasya sudah menyempatkan untuk datang di podcast kali ini, dan terima kasih teman-teman sekalian telah menonton podcast ini. Oke, jangan lupa like, share, dan komen. Pada teman-teman kalian yang suka, bagikan. Sampai jumpa.